Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Syaitan mendorong kita menuntut ilmu mati-matian, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Dengan niat, syaitan menghancurkan kita dengan niat. Nah, syaitan masih membisiki kita, masih syaitan bujur tuh. Nah, sekarang ya syaitan ikam sadar, aku memberitahu ikam, nah ikam sekarang mukhlis, ikam bujur-bujur ikhlas ngarannya beribadah itu. Sekarang ikam sudah ikhlas ngarannya, karena kada mengharapkan pujian makhluk, kada mengharapkan balasan makhluk, tapi hanya mengharapkan Allah, ridha Allah, balasan Allah. Ikam ikhlas sudah ngarannya itu. Bila kita merasa berarti kita ada ikhlas. Man qala ana mukhlis fahuwa murai. Siapa yang berkata aku ikhlas, dialah orang yang ria. Nah, kalau syaitan membisik kepada kita, ikam sudah tergolong orang yang ikhlas ibadah engkau, bagus sudah. Kita jawab bahwa aku bisa beribadah sedemikian rupa itu adalah semata-mata anugerah daripada Allah, bukan karena ilmuku kada, bukan karena kekuatanku kada, bukan karena apa-apa daripada aku kada. Semata-mata aku bisa beribadah itu karena Allah, adalah dari Allah semuaan. Aku kada bisa apa-apa, supaya terhindar kita daripada ujub, terhindar daripada ujub. Kalau kita ingat keistimewaan kita, kita ingat kebaikan yang ada pada diri kita, tapi kita lupa bahwa itu anugerah Allah, ngarannya ujub. Ini menggugurkan nilai amal juga, menggugurkan nilai pahala. Jadi wahai syaitan, aku bisa beramal karena mengharap ridha Allah, aku bisa beramal mengharapkan pahala Allah, itu taufik Allah kepadaku, hidayah Allah, bukan daripada ilmuku, bukan daripada itu ini kada, semata semua dari Allah. Syaitan menggoda tarusinya, ada ambil sampai di situ kada. Oh, syaitan kalau macam itu ikam bujur-bujur luar biasa, ikam luar biasa ngarannya. Innaka minal muttaqin, syaitan. Ikam bujur-bujur orang yang takwa kepada Allah ngarannya. Ikam bujur-bujur orang yang dekat dengan Allah. Ikam bujur-bujur wali Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mengaku merasa, oh berarti aku wali, nah berarti ada wali itu lagi ngarannya. Bila aku merasa, oh aku takwa ngarannya, nih kada takwa lagi. Syaitan membisikkan kepada kita, kalau ikam macam itu hebatnya, ikam orang takwa kepada Allah sudah, orang yang takwa. Nah, kita menjawab kalau syaitan mengatakan kepada kita, kita orang yang takwa, kita jawab, syaitan, wallahu a'lam bimanittaqa, wallahu a'lamu bimanittaqa. Allah nang tahu orang takwa itu, bukan ikam. Al-Quran sudah mengatakan fala tuzakku ampusakum wallahu a'lam bimanittaqa. Jangan ikam merasa bersih diri, nang tahu bersih kadanya itu, takwa kadanya itu Allah, bukan aku nang tahu pada aku ni takwa, bukan ikam syaitannya kada nang tahu aku ni takwa atau kada, itu Allah. Kalau ikam mendahan aku takwa, kau ada kau makai pun ikam, karena ikam kada Allah Ta'ala.
Nah, bisikan-bisikan itu pasti ada dalam hati kita, pasti ada. Itu dari syaitan untuk menggugurkan martabat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tolak pulang itu sudah syaitan. Aja syaitan ini luar biasa haratnya, luar biasa. Ikam ini manusia luar biasa. Kalau macam itu juga syaitan, aku yakin nah ikam ni min ahlil jannah. Ikam mati pasti ke surga kena. Ikam mati pasti ke surga juga syaitan. Riyaknya kadada, ujubnya kadada, semuaan bersih. Aku yakin juga syaitan ikam ni adalah ahlul jannah. Ikam pasti ke surga mati. Nah, bila mana kita meyakini mahakuni apa nang syaitan bahwa kita ini ahli surga, berarti kita ngarannya al-amnu min makrillah. Kita ngarannya sudah merasa aman daripada tipu daya, merasa aman daripada perdaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar itu, dosa besar. Nah, kalau kita dibisiki oleh syaitan bahwa kita ini ahlil jannah, bahwa kita ini ahli surga, kita jawab, syaitan, orang-orang nang ahli surga itu syaitanai orang-orang nang di dalam rahim ibunya ditetapkan Allah sebagai said. Orang-orang nang bakal menghuni surga itu orang-orang nang man sabakat lahul husna. Artinya orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah bahwa dia ini ahli surga. Mulai di lauhil mahfuz sampai di rahim ibu, karena malaikat membawa menulis ini janin dalam rahim ibu nih umurnya sekian, rezekinya sekian, surga atau neraka. Nah, nang tahu di rahim ibu itu siapa? Kan tahu lah, ada tahu. Jadi Allah menakdirkan aku nih ahli surga, kakak ada tahunya nih tuh lain pada Allah. Jadi sampai sekarang aku bagaimanapun beribadah kepada Allah, walaupun aku mengharap surga, tapi aku tetap takut kalau aku kada masuk surga. Kada ada jaminan bahwa aku nih ahli surga. Nah, sampai di situ hanya syaitan berhenti menggoda kita. Kalau sudah sampai demikian, kita mempunyai ilmu untuk menyanggah godaan-godaan syaitan, hanya kita jadi orang yang selamat dalam satu masalah itu. Nah, orang menuntut ilmu digoda syaitan, ini kan baik menuntut ilmu, ini kan mulia di sisi Allah menuntut ilmu. Kamu kena nyaman hidup menuntut ilmu, dunianya nyaman, akhiratnya nyaman, duit datangan lawan ikam. Ikam diangkat orang jadi ini jadi itu. Kalau ikam punya ilmu, itu bisikan daripada syaitan. Nah, syaitan sangat pandai, syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Jangankan kita, kalau kita kada dilindungi oleh Allah, Nabi Adam terperangkap dengan syaitan. Kenapa? Karena Nabi Adam ini percaya dengan syaitan. Apa kata syaitan lawan Nabi Adam? Ikam makan aja buah huldi itu. Allah melarang ikam makan buah huldi itu, syaitan, supaya ikam jangan kekal di surga sini. Karena amun ikam makan buah huldi ini tuh, ikam pacang selawasan di surga. Demi Allah, naja syaitan, aku ini manasihati ikam ban aja, ikam majana untungnya aku napa ada. Nah, syaitan manas Nabi Adam. Adam pun tergoda, karena waktu itu Adam kada dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia-manusia seperti kita. Nah, kalau kita kada dilindungi oleh Allah, pasti kita akan gugur. Kada sampai ke 8 hal tadi, paling-paling nomor 2 bisa gugur sudah kita. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Syaitan mendorong kita menuntut ilmu mati-matian.
padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Dengan niat, syaitan menghancurkan kita dengan niat. Tadi dijelaskan oleh pengarang Imam Ghazali, syaitan sengaja melupakan kepada kita hadis-hadis, ayat-ayat ancaman bagaimana orang menuntut ilmu bukan karena Allah, bagaimana ancaman orang-orang yang kada mengamalkan ilmu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali celaka karena ia tidak mau belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi pengertian mengamalkan ilmunya orang alim ini itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang orang alim nang macam apa aja alimnya kada akan bisa mengamalkan seluruh ilmu, itu pasti sudah. Kenapa? Kan dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan bahwa orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah sepanjang hari, sepanjang malam sangat beruntung. Kalau lama amalkan itu 24 jam zikrullah kada kawa. Jadi maksud yang utama daripada mengamalkan ilmu itu adalah yang pertama dahulu bahwa seorang yang dapat ilmu, seorang yang berilmu itu dia bisa menjauhi nang diharamkan oleh Allah dan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, itu yang utama. Contohnya dia mengetahui hukum riba haram, dia mengetahui hukumnya zina haram, dia mengetahui hukumnya bersumpah palsu haram. Bahkan dia mengajarkan zina haram, riba haram, sumpah palsu haram, mengaku diri baik adalah haram. Tapi nyatanya inya seorang melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud utama dengan tidak mengamalkan ilmu itu. Memang semua orang kan akan bisa mengamalkan ilmu. Makin banyak kitab, makin banyak ilmu diketahuinya. Cuma ada poin-poin tertentu yang dimana harus mesti diamalkan ilmu itu. Nah, ya tadi yang pertama menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama. Nah, nang tingkatan nang tertinggi sedikit pada itu adalah orang-orang yang bukan hanya mampu menjauhi yang diharamkan Allah, tapi dia mampu menjauhi hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Artinya bukan yang dimakruhkan oleh Allah, nang kedua nih, mampu menjauhi hal-hal yang diperselisihkan ulama tentang haram atau kada haramnya. Itu nang nomor 2. Kan ada misalnya perbedaan pendapat ulama, ya ulama saya kok enggak ini haram, saya kok enggak ada, ya saya kok enggak ini boleh, saya kok enggak ada. Nah, inya kau mengamalkan itu mengambil yang terbaik. Nah, yang ketiga inya kau mengamalkan ilmunya sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah. Dia bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yang disunat muakkadkan oleh agama. Nah, tingkatan yang tertinggi lagi pulang, dia bisa melakukan seluruh sunat-sunat, baik sunat muakkad, baik sunat nang kada muakkad, apalagi nang wajib sudah dikerjakannya. Dan dia bukan hanya meninggalkan nang haram, meninggalkan nang khilafiyah, meninggalkan nang makruh, bahkan meninggalkan nang kurang baik pun ditinggalkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya.
Nah, jadi intinya bahwa orang alim nang kada mengamalkan ilmunya itu ialah orang alim yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu mutlak sudah bisa disebut sebagai orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.